Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bikin video agak panjang karena kita akan membahas tentang integrasi Google Form dengan Drip Sender. Jadi, Drip Sender bisa melakukan 3 action sekaligus ya, yaitu menyimpan data, kemudian mengirim notifikasi kepada orang yang mengirim atau mengisi form, kemudian mengirim notifikasi ke WhatsApp admin. Jadi bisa melakukan 3 hal sekaligus ya. Oke, kalau udah siap untuk mencoba mengintegrasikan Google Form Anda dengan Drip Sender, kita coba langsung ya sekarang ya. Silakan klik menu list di sini ya, kemudian bikin aja data baru, database baru ya. Saya misalkan ini kata Google Form ya. Google Form. Masya Allah. Form 1. Oke. Oke, klik aja. Nah, di sini sudah ada Google Form 1, kita klik show dan kita tambahkan opsi Google Form ya. Nah, di sini silakan diaktifkan, kemudian tinggalin dulu ya. Kita menuju ke Google Form. Kita bikin form baru, misalkan bebas, terserah teman-teman mau ngasih nama apa. Kalau saya di sini misalkan ini webinar digital marketing gitu ya, misalkan kayak gitu. Kemudian ini silahkan diisi deskripsinya. Ini saya contoh saja biar cepat. Misalkan nama, kemudian jawabannya adalah short answer. Kita klik required. Kemudian di sini klik lagi, misalkan nomor WhatsApp. Short answer juga di sini required dan bisa dikasih validasi, respon validation ya. Kita pilih number, kemudian is number ya. Jadi kalau misalkan mereka atau orang yang mengisi form itu mengisi selain angka, maka ada error. Misalkan kasih aja tulis angka saja, misalkan kayak gitu ya. Kemudian misalkan ada multiple choice ya, misalkan jenis kelamin. Oke, kemudian di sini option ya, misalkan laki-laki dan perempuan ya, perempuan. Oke, kemudian di sini misalkan inilah kasih tipe yang paragraf ya, yang agak panjang. Ini biasanya tanya alasan ikut webinar. Oke, kemudian ini di required juga, ini nggak perlu divalidasi. Kalau mau divalidasi sih bisa aja ya teman-teman, cuman ini hanya contoh saja. Oke, kemudian setelah selesai ini, jadi saya bikin tiga isian ya, nama, nomor WhatsApp, jenis kelamin, dan juga alasan ikut webinar. Oke, nah kemudian ini kita klik di sini response, kemudian ini klik aja, nah, biar namanya langsung muncul. Ini juga demikian, klik dan kita create. Oke, setelah itu di sini di headernya ada timestamp ya, kemudian nama, jenis nomor WhatsApp, jenis kelamin, dan juga alasan ikut webinar. Ini terserah teman-teman mau bikin berapa isian ya. Nah, di sini saya hanya contohkan 4 saja. Oke, kemudian kita balik lagi ke Drip Sender. Di sini ada name, ini harus disesuaikan dengan sini ya, harus disesuaikan dengan kolomnya ya. Jadi nggak boleh beda biar nggak error. Oke, kemudian cukup 2 aja. Dan ke bawah, nah ini ada 3 action teman-teman. Ada simpan ke list, artinya ketika orang-orang sudah mengisi formnya, itu data mereka akan kita record di Drip Sender. Kemudian yang kedua, bisa menambahkan action lagi, yaitu mengirim pesan ke pelanggan ya, sebagai notifikasi, sehingga ketika mereka selesai ngisi form,
mengirim form, maka mereka akan mendapatkan notifikasi via WhatsApp ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kontennya. Nah, di sini teman-teman bisa disesuaikan ya, isinya apa. Jadi balasan dari notifikasi itu isinya apa. Bisa misalkan ucapan terima kasih sudah mendaftar misalkan ya. Silahkan masuk grup WhatsApp misalkan kayak gitu. Nah, ini saya coba untuk menggunakan konfirmasi data kepada orang yang mengisi form, sekaligus untuk ngetes header yang ada di spreadsheet tadi itu apakah work atau tidak ya. Jadi ada nama di sini, ada nomor WhatsApp, ada jenis kelamin dan juga alasan ikut webinar. Ini sama ya dengan yang saya tulis tadi di mana tadi. Nah, di sini alasan webinar. Jadi harus sama teman-teman biar nggak terjadi error ya. Oke, setelah itu saya copy saja karena saya sudah bikin sebagai contoh doang ya. Oke, langsung ke sini pastekan aja. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan gambar ya. Nah, di sini saya sudah mengupload gambar, tapi kalau teman-teman mau mengupload gambar yang lain boleh ya. Misalkan klik di sini, cari aja atau drag and drop saja di sini misalkan kayak gini deh ya, misalkan ya. Oke, dan di sini ada keterangan gabungkan teks dan image dalam satu chat. Jadi ini kalau misalkan teman-teman mau gambar yang dikirim itu bergabung dengan teks captionnya, itu silahkan diklik aja ya. Kalau mau dipisah antara gambar dengan teksnya ya diancentang ya, jangan dicentang. Oke, di sini saya pengen gabung jadi satu dengan gambarnya. Setelah selesai, sekarang kita tambah lagi actionnya. Sekarang actionnya adalah mengirim ke admin ya. Jadi di sini silakan ditulis nomor adminnya ya. Contoh misalkan nomor admin saya. Nah, ini ya. Oke, kemudian teksnya. Nah, di sini adalah teks notifikasi ke admin kita. Saya juga sudah menyiapkan ya. Sama di sini teman-teman harus sesuai dengan header atau kolom yang ada di spreadsheet tadi ya. Kalau nggak sama akan terjadi error. Oke, saya kopas aja dan paste ke sini. Di sini boleh dikasih gambar, boleh tidak ya. Saya nggak usah dikasih gambar gitu ya, karena hanya notifikasi ke admin saya sendiri gitu ya. Setelah itu sudah selesai, klik simpan teman-teman. Nah, di sini ada kode script ya. Ini di copy aja, kemudian balik lagi ke spreadsheet tadi ya. Klik extension dan app script. Kemudian pastikan ya teman-teman ini koneksinya kuat ya. Jadi kalau nggak kuat ini kadang terjadi error gitu ya. Oke, kita tunggu. Kemudian ini kasih misalkan ini titelnya adalah misalkan GForm 1 misalkan ya. Jadi name, kemudian ini dihapus semua teman-teman, pastikan dihapus semua, kemudian dipaste yang tadi itu. Oke, ini adalah function ya. Kemudian jangan lupa di save project ya. Oke, kemudian balik ke trigger, ke sini ya, ke trigger. Kemudian kita bikin triggernya teman-teman agar bisa merespon ketika ada yang ngisi formnya. Nah, di sini akan terjadi error teman-teman ya. Ini biasanya karena koneksi ya atau karena hal yang lain ya. Jadi error kita cancel aja, kemudian balik lagi ke sini ke editor tadi ya. Nah, di sini kita kasih apa gitu, tak spasi atau apa gitu ya. Yang penting icon save project ini aktif lagi sehingga kita bisa save lagi di sini. Oke ya. Nah, ini kan kalau sudah di save ini biasanya nggak aktif teman-teman ya. Tapi kalau mau diaktifkan lagi maka bikin aja sesuatu yang baru. Misalkan di spasi, diklik lagi gitu ya. Nah, setelah selesai balik lagi ke trigger. Di sini kita bikin lagi ya. Nah, akan muncul lagi
Google Form-nya, functionnya akan muncul di sini. Kemudian ini biarin aja, yang bawah on form submit ini biarin aja dan save. Oke, kemudian kita validasi ya dengan menggunakan Gmail kita, Gmail yang ada di form kita yang buat untuk Gmail ya teman-teman. Jadi langsung aja diklik di sini, kemudian advance dan go to GForm. Ini sama ya dengan judulnya sini teman-teman ya. Judulnya ini, app script-nya sama dengan ini. Klik aja go to form 1. Oke, kemudian di allow. Dan ini sudah selesai dan kita akan bisa coba teman-teman ya. Gimana, apakah work apa tidak. Ini sudah oke, sudah oke. Kemudian kita balik lagi ke sini ke tadi. Kemudian kita send, kita ambil linknya ya. Copy, kemudian kita coba untuk mengisi formnya ya. Oke, ini adalah form yang diisi. Nah, kemudian di sini ada 3 nomor ya. Saya punya 3 nomor. Yang pertama adalah nomor admin di sini. Yang kedua nomor yang terhubung dengan drip sender. Kemudian yang ketiga adalah nomor pelanggan ini ya. Saya akan ngisi nomor pelanggan di sini, admin di sini, dan nomor drip sendernya di sini. Oke, kita aja misalkan Agung Barata ya. Kemudian WhatsApp-nya itu 089 6072223 22 ya. Laki-laki, kemudian alasan ikut webinar pengen pinter. Itu aja lah ya. Contohnya kayak gitu aja contohnya. Kemudian kirim Google Form-nya. Dan kita lihat di sini apakah muncul. Nah, ini muncul teman-teman, langsung muncul notifikasi ke nomor orang yang ngisi data ya. Nah, ini oke. Jadi sesuai dengan nama yang diinput tadi ya. Oke. Kemudian di sini di nomor admin juga terkirim. Nah, ini halo ke admin, ada peserta yang udah ngisi data ikut webinar nih gitu ya. Datanya sama dengan data yang diinput oleh orang yang input Google Form-nya ya, tadi gitu. Oke, kemudian di sini teman-teman sebenarnya ini masih bisa digunakan menggunakan bot lagi ya. Jadi kan untuk konfirmasinya yang ada di sini ini jika sudah benar silahkan. Jadi jika sudah benar silahkan ketik atau balas benar, jika salah balas salah gitu ya. Sebenarnya nanti kita bisa bikin botnya ya teman-teman. Jadi kalau terus benar nanti dia akan merespon di situ. Nah kayak gini teman-teman ya. Jadi kemudian kalau misalkan orangnya itu bilang salah, dia akan ngerespon juga botnya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi bisa ngerespon otomatis, dengan catatan teman-teman harus bikin bot dengan kata kunci yang sudah ditentukan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya balas misalkan oke, dia nggak akan balas teman-teman. Tapi kalau sesuai dengan kata kuncinya benar, jika benar tulis benar, jika salah tulis salah, maka dia akan merespon masing-masing. Gitu ya, cara menghubungkan Google Form dengan Drip Sender. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan bahas di grup atau komen di YouTube ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.